Oke guys, selamat berjumpa kembali bersama channel Floreta. Kali ini guys, kami akan memberikan tutorial atau penjelasan tentang tanaman sirih merah. Ikuti penjelasannya guys. Sebelum masuk ke penjelasannya guys, yang baru hadir di channel ini, tolong dibantu subscribe, share, komen, like untuk mendukung channel kami selanjutnya guys. Dan yang sudah mendukung channel kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan apa yang dicita-citakan semoga berhasil. Dan yang teman-teman yang baru masuk guys, tolong dibantu channel kami guys untuk di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tanaman sirih merah merupakan salah satu tanaman obat yang potensial. Sirih merah merupakan tanaman yang merambat di pagar. Ciri tanaman ini adalah berbatang bulat, warnanya hijau keunguan, dan tidak berbunga. Daunnya bertangka membentuk jantung, ujungnya meruncing, sementara permukaan daunnya mengkilap. Coba Anda lihat guys, daunnya mengkilap dan tidak rata. Daunnya berlendir, rasanya pahit, beraroma wangi dan khas sirihnya. Tanaman sirih merah ini banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman rempah-rempah, dan tanaman ramuan obat, maupun tanaman sebagai perlengkapan dalam upacara-upacara adat. Tanaman sirih merah adalah tumbuhan yang merambat, yang ditanam orang karena khasiat pengobatannya guys, dan juga keindahan daunnya. Lihat daunnya guys, cantik sekali guys. Tumbuhan ini masih berkerabat dekat guys dengan sirih maupun dengan lada guys. Tanaman sirih merah ini yaitu merupakan tumbuhan menyulur dan memiliki daun lebar. Ini akan kaya akan kandungan saponin, tanin, eugenol, dan berbagai jenis minyak esensial. Kandungan-kandungan tersebut menjadi manfaat bagi kesehatan tubuh guys. Daun sirih ini dikenal dengan sifat antiseptik, anti-inflasi, dan pendingin kulit. Khasiatnya tidak terbatas guys di permukaan tubuh. Jika dimakan atau diminum airnya atau air rebusannya guys, manfaat daun sirih ini juga akan terasa untuk organ-organ tubuh kita guys. Tanaman daun sirih ini yang sering kita jumpai guys, ini ada dua macam, yaitu daun sirih merah dan daun sirih hijau. Lalu apa perbedaannya guys? Perbedaan daun sirih merah dan hijau. Daun sirih ataupun disebut dengan betel ataupun paper betel adalah tanaman yang saat ini jarang dijumpai guys. Tanaman ini yaitu perkarangan rumah, terutama di perkotaan, namun masih mudah dijumpai di perkarangan rumah atau orang-orang desa guys. Daun sirih ini banyak dikenal orang yaitu untuk menginang atau menyiri oleh kakek nenek kita zaman dahulu guys. Dari namanya saja guys, kita bisa membedakan antara kedua jenis daun sirih ini guys. Daun sirih hijau ini biasanya berwarna hijau guys, sedangkan daun sirih merah itu daunnya berwarna kemerahan guys. Untuk cara menanamnya, kedua jenis ini, tumbuhan ini sama-sama berkembangnya guys. Hanya ada beberapa khasiat yang membedakan antara kedua jenis daun ini guys. Kabar yang beredar di masyarakat, banyak yang mengatakan bahwa daun sirih merah lebih berkhasiat atau lebih ampuh dibanding dengan daun sirih hijau. Tetapi tentu saja itu bukan atau belum dipastikan kebenarannya, walaupun mungkin banyak orang guys yang sudah merasakan dan mengalaminya guys. Tanaman daun sirih ini merambat ini bisa mencapai tinggi antara 15 meter guys. Batang sirihnya ini berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, berruas, dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal, berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuhnya berseling-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila dikeremas. Panjangnya antara kurang lebih guys, ini daunnya guys 5-8 cm, dan lebarnya guys 2-5 cm. Bunganya majemuk, berbentuk bulir, dan terdapat daun pelindung kurang lebih 1 mm, dan terdapat dua benang sari yang pendek. Sedangkan pada bulirnya guys, betina itu panjangnya antara 1,5 sampai 6 cm, di mana terdapat kepala putik 3 sampai 5 buah berwarna putih
dan hijau kekuningan. Buahnya buah buni, berbentuk bulat hijau keabu-abuan. Akarnya tunggang, bulat, dan berwarna coklat kekuningan. Di Indonesia ini guys, sirih ini merupakan flora khas Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Kepulauan Riau guys sangat menjunjung tinggi budaya upacara makan sirih, khususnya saat upacara penyambutan tamu, dan menggunakan daun sirih ini sebagai obat berbagai jenis penyakit. Walaupun demikian guys, tanaman sirih ini banyak dijumpai di seluruh Indonesia, dimanfaatkan atau hanya sebagai tanaman hias. Manfaat dari daun sirih merah ini yaitu satu, mengatasi bau mulut dan bau badan. Kenapa guys kok bisa begitu? Karena daun sirih merah ini mengandung ekunol dan kapitol yang terdapat di dalam daun sirih ini guys, berguna untuk mengatasi bau mulut. Dan juga bukan itu saja guys, rebusan daun sirih merah juga mampu mengatasi bau badan karena kandungan estradiol dan calicula dalam daun sirih merah ini dapat bekerja mengaturi produksi hormon kelenjar, yaitu termasuk kelenjar keringat dalam tubuh guys, sehingga dengan cara ini bau badan yang tidak sedap oleh keringat bisa diatasi guys. Manfaat yang kedua guys, untuk mengobati gatal-gatal. Karena di daun sirih merah ini juga dapat digunakan untuk mengobati gatal-gatal pada kulit guys. Gunakan rebusan daun sirih merah ini untuk mandi. Yang ketiga, yaitu untuk obat sakit jantung. Manfaat keempat, mengatasi kanker dan tumor. Manfaat kelima guys, sebagai obat diabetes, yaitu salah satu penyakit yang umum diderita masyarakat di tanah air. Seseorang yang menderita diabetes guys harus segera diobati agar penyakitnya tidak tambah parah. Manfaat ke-6 guys, sebagai sariawan dan gusi berdarah. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda cukup menyiapkan daun sirih merah 5 lembar. Anda cuci bersih lalu rebus dengan 2 air gelas. Manfaat ke-7 guys, untuk mengobati batuk guys. Manfaat ke-8 guys, untuk merawat organ kewanitaan. Sejak zaman dahulu guys, daun sirih ini sudah dipercaya efektif mengobati keputihan dan merawat organ kewanitaan. Hal ini disebabkan guys, karena daun sirih merah bersifat antiseptik. Tanaman daun sirih merah ini bukanlah tanaman sembarangan guys. Tanaman daun sirih ini merah ini dianggap ampuh menumpas sejumlah penyakit. Tapi perlu diingat guys, atau diketahui bahwa ibu-ibu menyusui dan perempuan hamil sebaiknya menghindari untuk menggunakan daun sirih merah ini guys. Sedangkan untuk anak-anak sebaiknya tidak menggunakan daun sirih merah ini secara berlebihan guys. Opsi lainnya guys, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter ataupun ahli obat herbal sebelum menggunakan daun sirih merah ini guys. Namun tahukah Anda jika sirih ini ternyata memiliki berbagai jenis? Yang pertama yaitu sirih hijau, dimanfaatkan masyarakat sebagai obat antiseptik atau anti peradangan dan anti analgenik yang dapat membantu penyembuhan luka. Yang kedua yaitu sirih gading, sering disebut dengan sirih kun, memiliki warna daun hijau kekuning-kuningan. Yang ketiga guys, sirih wulung atau sirih keraton, yang terbilang langka dan memiliki keunikan karena daunnya guys berwarna ungu apabila terkena sinar matahari. Keempat guys, sirih hitam adalah jenis sirih yang langka sekali dan tidak semua tempat di Indonesia bisa ditumbuhi jenis tanaman ini. Ciri khasnya yaitu guys, berwarna hitam pada daunnya dan tidak pudar meskipun telah melalui pengeringan. Kelima yaitu sirih merah dengan warna yang eksotis, memiliki manfaat sebagai anti kanker, anti desinfektan, dan anti jamur, sehingga dapat digunakan sebagai antiseptik untuk bau mulut. Yang keenam yaitu sirih irian, memiliki keunikan yaitu di dalam daunnya berbentuk hati dengan diameter 10 cm. Bisa disebut dengan sirih lalapan sebab daunnya sering dijadikan lalapan. Yang ketujuh yaitu sirih bulu. Daun sirih ini dengan bulu-bulu halus pada daunnya guys dan batangnya.
Ke-8, yaitu sirih perak. Daun sirih ini berwarna keperakan yang mampu menarik perhatian pencinta tanaman hias. Efek samping dari daun sirih, jika sering terlalu dikonsumsi, akan menyebabkan mikroba yang baik di dalam tubuh kita juga ikut mati, guys. Selain itu, mengonsumsi berlebihan daun sirih dengan dosis yang belum diketahui dalam penggunaan jangka panjang akan berdampak pada kesehatan ginjal kita, guys. Konsumsi daun sirih dengan cara dikunyah dengan dicampur kapur dan biji pinang, guys, menyebabkan kanker mulut dan tenggorokan karena bersifat karsinogenik. Terus yang selanjutnya, guys, pencucian mata dengan air rebusan sirih juga dapat mengakibatkan infeksi pada ulkus kornea akibat debu atau kotoran yang masuk ke bola mata, guys. Oke guys, sampai di sini dulu penjelasan dari kami, guys. Semoga penjelasan ini berguna dan bermanfaat. Thank you.